YouTubers dengan subscribers 300.000 itu kelak bisa bikin lo masuk surga dengan mudah atau masuk neraka dengan mudah. Kan namanya berbisnis ya, lu dari awal kan yang gue tahu kan lu jatuh bangun ya, sempat lu masuk beberapa kali usaha gitu terus jatuh bangun. Dan iya, namanya bisnis itu suatu hal yang paling lumrah itu kita berhutang gitu ya sebenarnya kan ya. Nah sebenarnya menurut lu gimana sih ketika kita berhutang tapi berhutang dengan cara yang sehat gitu, jangan sampai terlilit, atau mungkin ketika sudah terlilit gitu ya. Gue yakin sih maksudnya orang-orang kayak si Mola juga kan berbisnis juga gitu ya, jadi entrepreneur juga, pasti namanya berhutang itu udah hal-hal yang nggak akan bisa ya pasti akan kita bersinggungan hal-hal kayak gitu. Tapi gimana caranya kalau bisa nggak terlilit hutang, atau kalau udah terlilit supaya bisa bangkit lagi dan mengatasi segala-galanya itu gimana tuh? Based on pengalaman lu gitu, bisa di-share ke orang-orang juga gitu yang lagi pengen memulai bisnis gitu. Nanti mungkin terlilit hutang banyak. Nah itu iya. Ya gimana caranya? Kalau sebenarnya dalam bisnis tuh kalau hutangnya hutang produktif ya itu aman sih, artinya hutang bisnis ya. Maksudnya hutangnya itu hutang yang memang lo kelola untuk akhirnya mendapatkan margin dan sehingga bagi hasil sama si pemberi hutang, katakanlah gitu ya. Jadi katakanlah hutang ke investor katakan, atau soft loan lah istilahnya gitu ya. Nah, cuman kalau memang ujung-ujungnya jadi kelilit utang, sebenarnya kalau menurut gua banyak salah ngerawat diri. Maksudnya salah ngerawat diri tuh kayak pengen cepet-cepet beli sesuatu yang keren, pengen kelihatan ini, pengen kelihatan itu, sehingga ujung-ujungnya jadi kelilit hutang. Nah, kalau gue sih pengalaman gue kelilit hutang sih alhamdulillah sejauh ini nggak ada ya. Tapi memang ketika ternyata dulu gue pernah impor sepatu ya dari Thailand ya. Gue dapat investor Pan gitu pitching ya? Sepatu pan ya, gitu. Gue pitching gue pitching investor tuh cuma 15 menit bang, dan gue langsung dapetin soft loan tuh itu gede banget gitu kan, ya miliaran lah. Nah tapi ya itu tadi gue nggak beli apa-apa dari situ, nggak beli ini itu segala macam, enggak, karena memang itu utang bisnis ya. Tapi ternyata bisnisnya mandek, sepatunya basah, bayangin, gila nggak? Sepatunya basah. Basah gimana? Dikirim kan lewat shipping, dikirim lewat perahu pakai basah. Iya. Sepatunya yang lo pakai mau sepatu yang lo pakai mau pan mau gue pakai iya yang lo pakai yang lo nyuruh gue beli besoknya diskon kan kagak mau, bukan yang itu, sepatunya kanan semua lagi sepatunya. Sepatunya basah dan akhirnya ya gue nggak bisa jual, akhirnya ya yang di diskon itu nggak ada kardusnya mau. Nah itu karena basah, dan akhirnya gue terlilit hutang, dan baru banget Desember 2020 kemarin lunas, baru banget karena miliaran. Iya, alhamdulillah. Keren. Mam, lu berarti memang pernah terlilit hutang ya Mam ya? Gue baru tahu juga sih sebenarnya. Ya itu dihitungnya sih bukan terlilit sih Mol, karena si investor ini santai, jadi kayak ya udah Mam, ini kan resiko bisnis sebenarnya kan tadi gitu kan. Cuman kan gue nggak rela. Ya itu kan tadi kan lu nyari partner kan harus yang satu visi kan, dia juga agamanya bagus dan lain-lain gitu kan ya. Sebenarnya gue bilang ini akhirnya kita merugi dan lain-lain, tapi ini masih jadi aset, sepatu-sepatu itu jadi masih jadi aset. Nah terus dari semua yang gue balikin sisa berapa? 600 jutaan kalau nggak salah, 600 jutaan. Terus akhirnya gue cicil tuh sekian Desember kemarin lunas, alhamdulillah. Dan ya udah akhirnya ya karena si orang yang minjem ini tahu bahwa gue punya komitmen untuk melunasi dan gue nggak akan kemana-mana dan gue pasti respon kalau dihubungin, jadi ya santai aja gitu. Dan itu kan, bagi gue normal. Iya. Soalnya kan gini juga ya, itu kan hal-hal yang nggak lo prediksi gitu ya. Kalau misalkan di luar dari lifestyle dan manajemen yang nggak baik, itu kan sebenarnya emang bisa dibilang kesalahan emang personal lah. Tapi kalau hal yang unpredictable gitu kayak yang lu pikirin kayak tadi tuh, hal-hal yang nggak bisa sama sekali nggak bisa diprediksi gitu kan, itu kan yang akhirnya bikin planningnya jadi kacau balau, terus akhirnya ya mau nggak mau jadi nggak capai target dan akhirnya berhutang terus akhirnya nunggak kayak gitu. Dan ya maksudnya dari ya gue ada sharing teman kita juga gitu ya yang nyampe akhirnya karena saking gedenya dia
nggak menyadari, bukan nggak menyadari, tapi dia nggak berusaha untuk menerima itu sebagai sebuah hutang dan berusaha untuk bangkit untuk lunasi itu. Malah jadinya kabur-kaburan, pinjam-pinjaman, gali lubang tutup lubang, dan akhirnya ujung-ujungnya bisnisnya jadi nggak sehat gitu. Akhirnya cuma dihantu-hantuin aja gitu sama Kalau menurut gue kayak gitu tidak sih. mengakui hutang sebagai sebuah hutang itu, iya betul. Mengetahui hutang tidak sebagai hutang itu pengecut sih menurut gue sih. Jadi yang sebenarnya harus dilakukan ya, kan ada utang pribadi, ada utang perusahaan lah katakanlah gitu. Siap. Nah, kalau misalkan hutang pribadi dan apalagi terikat gaya lifestyle gitu ya, terus ujung-ujungnya dibeli apa-apa segala macam, itu menurut gue harus diakui. Dan banyak yang sebenarnya nggak berani menghadapinya jadi kayak dihubungin, iya betul gitu. WhatsApp-nya diblok ya kan, Betul, ya gitu. kabur-kaburan. Kabur-kaburan gitu. Padahal gue ya ngutang aja harusnya diinget-inget ya, maksudnya ya kita harus inget lah utangnya kemana aja gitu kan. Nah makanya ketika gue ternyata akhirnya berhutang, gue bilang sama istri gue, oke, ini bisnis bangkrut dan ternyata aku menyisakan hutang sampai ratusan juta dan ini harus segera dibayar. Ya udah, istri gue bilang, ya udah, ayo kita hadapin bareng-bareng. Dan gue langsung datang ke kantornya si orang tersebut. Gue bilang bahwa oke, terhutang segini, gimana kira-kira baiknya. Terus kata dia, ya udah, kamu cicil aja semampu kamu. Ya alhamdulillah gue dapet tipikal orang yang mau ngutangin kayak begitu kan. Nah itu kan Rezeki itu banget, adalah betul, itu adalah kemudahan yang mungkin gue pernah mempermudah orang lain gitu. Jadi gue dapat kemudahan dari orang lain gitu kira-kira ya. Jadi kan hukum timbal balik lah kira-kira kayak gitu kan. Iya, lu nggak nyampe didatengin, diintimidasi Enggak. gitu keluarga kayak gitu kan yang benar-benar itu ya, ini takutkan itu. Ngeri itu nggak nyampe, karena mungkin gue nggak berbuat seperti demikian ke orang lain. Jadi gue percaya selama perilaku lu lurus aja ke orang lain, nggak terlalu mengintimidasi dan lain-lain, insya Allah balasan ya mudah-mudahan bukan istidroj ya, mudah-mudahan ya, tapi ya kita lihat aja insya Allah. Yang penting terus terang sebenarnya ya, terus terang komunikasi, jangan sampai kabur gitu ya. Betul. Sip. Berarti juga poin pentingnya juga nih kalau misalnya udah nikah, jadi komunikasi itu bukan hanya yang urusan sama bisnis ya, misalnya kayak investor ataupun yang ngutangin, tapi juga harus ngomongin sama istri gitu kan. Nah di Imam nih berarti memang sudah berkomunikasi sama istri gitu. Kadang juga apa ya, gue juga ketika ada permasalahan kayak gitu ya gue langsung menyampaikan ke istri gitu kan, karena ya namanya udah berkeluarga harus sama-sama tahu, jangan sampai nanti kita mati ternyata ninggalin utang malah kaget kan. Wah, yang ngeri sih. Dan juga kan ada ayatnya kan, kalau lu ketika berhutang ya urusan, emang nanti ada urusan di dunianya, sama kalau di dalil yang gue sangat takutin tuh, lu ketika masuk ke dalam liang kubur, kalau lu masih utang itu kalau belum dibayar, azab kuburnya itu jalan terus tuh, panas, dan itu nggak bisa, arwah tuh nggak bisa lanjut ke berikutnya gitu. Jadi kalau di kitabnya Ibnu Qayyim ya, kalau gue nggak salah waktu itu, jadi ada tuh kayak burung-burung biru di dunia malakut gitu ya, tentang ruh jadi ada memang semacam ruh manusia yang nyangkut gitu, ada di tembolok burung-burung biru itu. Gue nggak tahu ya, burung biru itu apakah di alam syahadah atau alam yang terlihat ini atau alam malakut yang goib, gue lupa tuh. Cuman itu bisa nyangkut di sana kayak gitu. Ada kayak gitu. Jadi memang masalah utang ini kan sangat besar di dalam Islam. Bahkan kan ada kisahnya Rasul itu ketika mau sholatin orang aja, pertanyaan pertama itu adalah apakah orang itu punya hutang gitu. Jadi memang sesuatu yang sangat besar. Jadi ini juga apa ya? Mungkin jadi apa ya? Jadi pelajaran juga buat kita, baik itu pebisnis ataupun pribadi. Utang itu ada utang yang besar, ada yang utang kecil, usaha atau pribadi. Islam itu ngomongin tentang harta, hutang itu nggak main-main. Itu jadi kayak porsi yang memang harus benar-benar kita lihat. Dan tadi makanya gue menarik banget pas Imam ngomong komunikasi itu bukan cuma urusan bisnis, jadi dia juga melihat sebagai pebisnis, sebagai pribadi dia, tapi dia juga lihat sebagai seorang suami sama seorang ayah. Menurut gue ini bagi pebisnis luar sana itu patut sih dua-duanya. Jangan sampai lu ego merasa ini urusan gue sendiri, tapi jadi istri lu kan juga nanti ngerasa kok suami gue kok moodnya nggak enak, nanti kan dia bingung kan kenapa ya, nanti akhirnya dia juga jadi kerasa juga kan secara mikir macam-macam, jiwanya gitu. Si abang nanti. Ya apakah
Sebentar, Mol. Hmm. Nih, Mol, 1 Februari 2018, gue pinjam duit ke lu, Mol. 15 juta, Mol. Oh gitu. Gue janji 7 hari gue balikin, Mol. Dan 7 Februari gue bayar. Jadi Ah, gitu. Masih Jadi ada iya. catatannya. Iya, Masih ada ini, catatan. masih ada catatannya. Jadi Wih, kan ini Masya handphone gue nggak gue ganti gue dari lupa sih, tapi WhatsApp. kayak pernah ya, gue lupa. Ya pernah. Jadi itu invoice si pan itu, Mol. Jadi pas Februari 2018 gue bilang sama lo ya, Mol, gue butuh bantuan nih, gue butuh ngelunasin invoice 50 juta. Sekitar 60 juta tapi cuma ada 50 juta, gue bilang gitu. Gue bilang ke lu, ya udah lu bilang siap 10 juta kan BCA Mam, kata lu kayak gitu kan. Nah langsung lu transfer kan. Nah ya udah gue bilang seminggu, Mol, aman. Langsung 7 Februari gue bayar. Itu artinya ya makasih, Mol, udah bantuin gue saat di masa-masa saat itu. Tapi itu bukti bahwa ya kalau kita Sama-sama, ngutang bro. ya kalau kita ngutang ya begitu resikonya kan, harus kita bayar tepat waktu dan jangan kabur-kaburan sih, kira-kira kayak gitu. Iya, Nah, iya, gue beruntung punya teman-teman yang mau ngutangin macam Mola lah, kira-kira kayak gitu. Iya, iya beruntungnya itu rezeki banget sih sebenarnya. Maksudnya yang benar-benar bukan tipikal intimidator gitu ya, yang sampai dibawa-bawa Ya, ngeri gitu buat gebugin. tapi gini juga sih. Tapi mungkin poinnya kalau dari sudut pandang gue ya, kalau Imam kan makasih ya udah ini. Terus kalau Indra ya itulah, kita kalau punya teman kayak gitu. Nah sebenarnya kalau dari sudut pandang gue waktu itu ngasih Imam, ya karena gue tahu Imam tuh orang yang trusted menurut gue. Jadi lu jangan merasa juga gini, maksudnya ini bagi yang dengerin di podcast, temen lu baik-baik, misalnya temen gue nih dia ngutangin orang ini, terus lu merasa di dalam circle itu belum tentu lu akan diutangin kayak teman-teman yang lain. Jadi itu balik lagi ke nilai pribadi lu lagi gitu. Jadi ketika gue ngeliat Imam, ya gue tahu track recordnya, gue udah barengan sama dia. Ya ketika gue bahkan udah berpikir juga ketika nanti Imam ada terjadi apa-apa gak balikin, jadi nilai itu masih gue anggap gak apa-apa hilang kalau itu Imam. Ngerti gak, Mam? Jadi nilai lu tuh lebih daripada 10 juta itu loh. Asik. Jadi ada juga yang gue cuma utangin 1 juta misalnya. Berarti lo minjem Misalnya 10 minta juta 10 juta kemarin, nih, minta 20 juta, 30 juta. Kalau hilang nggak apa-apa. Iya nggak sih? Aduh, salah tuh. Jadi maksud gue itulah. konsep gue ngutangin juga, ya konsep gue ngutangin juga itu gue kayak siap untuk dibalikin ataupun siap untuk tidak dikembalikan. Dan gue siap untuk tidak dikembalikannya itu berarti gue akan menilai orang itu terhadap gue tuh seperti apa. Jadi ya Imam waktu itu, ya udah Mam, kalau ini hilang juga nggak apa-apa sih menurut gue gitu. Maksud gue di sana, dan kalau ketemu ya udah Mam. Jadi poinnya kalau sampai itu nggak bisa dibalikin, itu bisa sampai gue ikhlasin gitu. Jadi nilainya Imam seperti itu. Jadi maksud gue itu bukan karena Imam mungkin ketemu circle-nya, karena bisa jadi gue punya circle juga, tapi ada yang nggak gue pinjemin ke si Imam gitu. Jadi balik lagi memang kita sebagai pribadi ya tadi ya harus sama-sama ningkatin trust, terus juga bagaimana track record, bla 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 kayak gitu lah. Jadi itu nanti akan ada nilai-nilai mata uang, bukan lagi nilai uang lagi, tapi nilai mata yang lain ya, kejujuran, trust dan lain gitu lah. Nah, lu Dra, coba minjem ke gue, coba lu uji gue, lu minjem berapa? Kalau gue balikin segitu, gue minjem berapa? 200 juta buat beli Momogi. Mau nggak lo? Halo. Lo percaya? Beli Momogi 200 juta. Mau nggak lo? Yeah. Coba nih. Sekarang pertanyaannya gue balik ke Mola ya. Mol, gue pengen nanya kalau di Mola. Iya. Nilai apa yang gini? Orang yang minjem duit ke lu kan pasti bukan gue doang kan. Nah, lu cara mengklasifikasi ngasih ke orang tersebut, lu kasih atau enggak selain karena memang ketersediaan uangnya ya, itu gimana, Mo? Coba. Itu gimana? Maksudnya kalau gue gini, Mam, gue emang ada dua gue membuat jadi 2 ruang nih. Yang satu ruang yang logis gitu, gue hitung-hitungan, analisis orang ini bisa balikin atau enggak. Itu kan berarti kayak kalau kita ngomong di asuransi ataupun peminjaman di bank kan ada semacam variabel-variabelnya kan. Yaitu ada, jadi variabel itu menunjukkan bahwa Imam bisa balikin atau enggak. Nah terus sama satu lagi nih, di sini variabelnya adalah Imam nih di gua kayak gimana nilainya, yaitu nilai perjalanan. Terus dulu ya gue inget lah, lu dulu kita di Rukema, lu bantuin writing, terus kita gila banget. Writing itu kan kita bikin sampai kocak-kocak, bikin video, bikin ini, bikin itu. Habis itu terus juga gue ingat juga lo sama As itu yang kayak
ngajakin gue ke film. Jadi maksud gue banyak hal-hal yang akhirnya lo pribadi memberikan impact yang banyak terhadap gue sih, perkembangan diri gue gitu kan. Dan kita ngobrol, main futsal, nongkrong di mana, di warteg, kita ngomongin sejarah Tuhan, ngomongin sampai tukang wartegnya lagi ngaduk, terus ngomongin apa nih lah? Gue ingat banget si Asmi lagi ngomongin sejarah Tuhan. Sampai ngiler Berhenti dia jatuh lagi kopi ngomongin asli gitu. gini. Ya, kita kan lagi ngomongin Tuhan kan, ngomongin sangat filosofi. Waktu dia kan masih kayak gitu kan. Gue akhirnya melihat ketika kita cermin itu sebenarnya kita lagi melihat entitas Tuhan berada di dalam diri kita. Terus saya kurang ngaduknya langsung diem. Ngomong apa sih gitu. Buset. Menyatu ya, Maksud menyatu. gue banyak momen-momen, intinya gini, banyak momen-momen yang ketika gue barengan lu Man, itu banyak hal-hal yang itu outstanding dibandingkan dengan memori orang, dan itu salah satu yang menjadi satu nilai ya, outstanding memory menurut gue ya. Itu outstanding memory, dan gue ngerasa di lo juga memberikan banyak value ke gue gitu, yang bukan nilai uang tapi value kehidupan gitu. Dan akhirnya itu yang biasanya gue kasih. Jadi kayak ada juga yang misalnya waktu itu adik kelas gue ya, gue nggak terlalu gue kenal sih, terus dia ada utang juga, mau nikah gitu kan, mau nikah, terus kayak udah dibikin, dia ada kayak grup pengajian gitu kan. Nah terus kayak yang balas belum ada nih, terus gue langsung japri aja, masih udah tinggal berapa, masih belum bang, belum ada gitu. Yaudah sini rekening ente, terus gue kirim aja semuanya kan, karena dulu dia tuh barengan gue ngurusin organisasi gitu, sampai dia rela gue suruh jadi ketua, terus gue ajakin ke luar dia mau, jadi dia lebih kayak orang taat dan ini, dan gue ini bagus nih, udah deh, dulu lu gue siksa mulu gitu kan, ada kayak value siksa gitu. Iya, value lebih ya gitu. Ada hal-hal yang nggak masuk akal terhadap yang lebih kayak lu kayak bang gitu, itu ada, cuman gue membagi dia ruang itu, dan kadang porsinya kalau gue kecenderungan malah lebih besar yang di sini, yang nilai value kehidupan dibandingkan nilai-nilai itu, dan itu lu seperti itu sih Man. Iya. Kayak gitu. Panjang nih curhat antara Maula dan Coyoy. Oh, curhat. Ini Iya. jadi ini ya, judulnya bukan seni bertahan, tapi curhat Imam dan Maula, refleksi 10 tahun berbisnis. Nih, sebelum masuk nanya tentang Coyoy dalam posisi Coyoy di keluarga nih, gue mau nanya nih. Lu kan juga bikin konten dakwah nih. Misalnya lihat nih perjuangan lu. Lu dulu tadi kan kayak nyokap lu dia mungkin ikut aktif harokah, dakwah dan lain-lain. Lu disekolahin dari SD, sekolahnya pesantren, SMP bareng sama gue memulai sekolahnya yang kayak pesantren gitu kan. Ya ketemu sama orang-orang soleh, dapet guru yang baik-baik juga gitu. Kalau SMA gue nggak boleh nyebut ya coy ya, gue tahu soal SMA. Hampir udah kayak SMA gue. Terus itu pas kuliah gue belum mulai kuliah ketemu Coyoy itu di rental PS Gundar berapa kali tuh gue sering. itu sering tuh gue. Terus habis itu, nah ini kan at least gini, gue lihat Coyoy itu cukup dinamis ya gitu, tapi masih punya azam dan juga eager tuh dalam sisi-sisi harokah juga gitu kan. Contoh beberapa kali misalnya ya gue ketemu dia lagi di acara mabit yang waktu itu teman-teman gue adain gitu. Terus habis itu waktu itu ikut 411 bareng tuh sama Azmi sama Aryo juga tuh, malam-malam di Tikar Belangwir. Berarti Imam Kadrun. Imam Kadrun berarti ya Bal ya? Iya, kan duitnya banyak kan? Iya, Kadrun deh. Iya, duitnya banyak. Ya, jadi pantasnya disebut hartanya dia harta Kadrun gitu. Harta karun. Serang gua lah gue lagi ngomong. Boleh. Gue lihat maksudnya. Terus. Nah terus seru nih kalau misalkan lihat perjuangan Imam juga gitu kan, sampai gue denger lo lagi buat project dakwah juga nih. Kan lo kan bikin konten dakwah nih. Terus lo punya project utama lo di Top Score. Ini project dakwah lo ini sebenarnya alter ego lo apa bukan coy? Gitu. Apa emang lo sebenarnya punya dua passion gitu yang bisa lo jalani beriringan? Gimana tuh coy? Sebenarnya gue sedikit banyak ya di Top Score itu sebenarnya sasaran kebaikan ya. Gue terlalu mulia kalau menyebut itu dakwah ya. Tapi maksud gue sasaran gue berbagi kebaikan lah. Contoh misalkan kalau gue nge-review, gue selalu ucapkan salam di akhir, gue tutup dengan assalamualaikum.
kalau misalkan gue mereview, gue selalu bilang bahwa ya ada nilai-nilai kebaikan lah, tidak menggunakan kata-kata kasar dan lain-lain lah. Sebenarnya sih gue nggak pernah keluar dari konsep itu. Gue tahu bahwa gue bisa YouTubers dengan subscribers 300.000 itu kelak bisa bikin lo masuk surga dengan mudah atau masuk neraka dengan mudah. Pilihannya itu. Jadi ketika lo ternyata punya dosa jariah yang harus lo buat gitu ya, ketika ternyata subscribers lo itu mengikuti gaya lo dan akhirnya membuat lo harus ke neraka, itu akan sangat sayang sih. Jadi kayak gue tuh ibaratnya di review sepatu tuh gue ibaratnya Habib Riziknya, ibaratnya gitu ya. Kalau di dunia review sepatu ya, apa yang gue bilang itu udah kayak titah gitu. Jadi kalau bilang ini sepatu ini nggak bagus karena begini, ya mostly di luar dari keputusan dia beli atau tidak, tapi banyak yang mempercayai itu, dan itu sebenarnya gue jujur menyampaikan. Itu artinya gue menyampaikan sesuatu itu secara jujur, dan juga gue menyelipkan nilai-nilai yang gue pahami baik lah ya, sehingga gue nggak mau tuh gue menggunakan kata-kata kasar, gue apa bercandaannya nyerempet yang ke pornografi dan lain-lain. Nah itu gue bukan di ranah gue lah, ya, gitu sih. Nah, gue nggak tahu deh project dakwah yang mana Bal yang tadi lo maksud Bal, kalau boleh tahu. Lo bikin konten dakwah kan ya, ada channel juga atau gimana? Yang sama Ustadz Banu kayaknya sih. Oh iya, yang sama Ustadz Banu itu benar-benar kesadaran gue sama Aryo sih. Jadi kayak gue tahu banget Bang Banu itu punya ilmu. Oh berarti itu Aryo bukan lu pasti. Ya. Kan gitu kan. Gua enggak lah, itu kita berdua lah. Enggak, seriusan itu kita berdua dan lu perlu gua unjukin chatnya gua ke Ustadz Banu nih. Jadi karena gue punya pengalaman di YouTube gitu ya, jadi gue Ustadz Banu kan punya ilmu yang cukup banyak dan enak. Ustadz Banu tuh kalau ngejelasin sesuatu tuh enak gitu, jadi cocok dengan segmentasi dengan followers gue lah, kira-kira kayak gitu ya. Ya akhirnya gue ajak ke Bang Banu, Bang bikin konten dulu ya, meskipun viewersnya sekarang masih stuck di 100, 200, 300 viewers, tapi ya setidaknya lu bikin karya yang bisa kelak lu ditonton sementara lu udah meninggal, itu bisa jadi meninggalkan pahala gitu kira-kira. Dan menurut gue cara kita berinvestasi pahala itu dia dengan konten-konten kreatif yang fokus menyebarkan kebaikan, maksud gue. Jadi kayak kalau dalam industri konten itu kan ada needs konten ya, artinya kayak lu orangnya udah meninggal tapi kalau misalkan dia menjelaskan tutorial menggunakan jilbab, mau orangnya masih hidup atau orangnya udah meninggal masih dikejar. Nah bagaimana kalau seandainya gue menjelaskan bagaimana cara bla 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 segala macam di konten YouTube, Bang Banu yang jelasin, gue sebagai hostnya karena gue nggak punya keahlian di bidang sana, gue nya udah meninggal, Bang Banu udah meninggal, tapi pahalanya masih ngalir. Nah makanya itu benar-benar project dakwah gue sama tim sih, bukan gue sama Aryo doang, gue sama tim. Jadi kayak kan di belakang gue ini bukan tim Top Score, di belakang gue ini ada agensi nih, gue punya agensi yang menghandle beberapa brand lah ya. Nah kita nilai kebaikan kita incar dari Bang Banu ini aja, jadi biar kita sasar, kita bikin video sama dia. Ya sederhana banget sih sebenarnya. Konten itu konten tentang fikih Islam atau tentang apa? Atau tentang tausiah? Jadi tausiah aja macam-macam. Gitu. Jadi tentang ekonomi tausiah Islam aja. Oh tausiah aja. Kan kalau Bang Banu kan orang keberatan. ekonomi Islam kan, keberatan ya. Betul. Keberatan Bal. Jadi justru yang kita bahas kayak misalkan nih contoh salah satu judul yang gue sebutin ya. Orang kalau baru hijrah itu ngeselin ya, bagaimana tanggapan Islam kayak gitu. Nah, Bang Banu jelasin tuh bla 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 segala macam. Nah, ini view-nya cuma 134. Nah, terus nih ada nih view-nya 200. Nagih utang atau buka aib di sosmed ini hukumnya dalam Islam kayak gitu. Nah, terus kayak hukumnya giveaway dan just tip dalam Islam apa kayak gitu. Jadi kayak menarik. Mencintai sepak bola secara berlebihan, bagaimana hukumnya dalam Islam kayak gitu. Nah, Bang Banu ini gue nonton tuh Bang, gue nonton yang itu tuh. Nah, Bang Banu ini dia pendukung salah satu tim, dia pendukung MU gitu, setan merah, dia mendukung setan. Gue bercanda sama dia kan. Jadi kayak, dan dia ngerti bola, dia ngerti basket, dia ngerti situasi dan kondisi saat ini, dan which is itu relate sama segmentasi yang gue kuasai lah. Jadi kayak gue dapet klubnya aja. Nah sekarang lagi postpone dulu karena corona kan gitu. Jadi gue agak ngerti aja. Nama channelnya apa, bro? Nama Banu channelnya Muhammad. apa?
Banu Spasi Muhammad. Banu Spasi Muhammad ya. Kalau ada yang tertarik itu, saya menarik juga sih. Kemudian emang sekarang kadang emang nggak semuanya sih, cuma emang beberapa dai atau ustadz yang emang ngerti sama situasi dan kondisi sekarang, relate banget sama anak muda, nggak cuma relate sama milenial, tapi benar-benar ngerti banget, terjun dia ke field anak-anak muda, kan bisa dibilang nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi jadi tausiahnya itu ya, apa yang dia keluarin lebih relate sama masalah-masalah sekarang, lebih match gitu. Jadinya harusnya lebih gampang terima. Semoganya channel lebih gampang berkembang sih. Betul. Doain juga channel kita juga sih. Mam, berarti kalau Iya, Mam, berarti kalau misalnya lo menggulirkan project, ya kalau kita ngomong project dakwah gitu ya, dari apa ya, bisa bilang lo dakwah digital gitu kan, ada nggak sih, maksudnya apakah ya tadi lo ya sekarang berjalan dengan seperti itu, atau sebenarnya lo udah kayak bikin satu konsep yang lumayan besar gitu ya, lumayan besar. Terus kedua, kalau juga ngomongin ngomongin dari sisi yang bolanya nih ya, sisi bolanya itu kita akhirnya ngomong industri nih ya, industri besarnya gitu. Gue sih yakin, entah kenapa gue yakin pasti Top Store itu akan jadi batu loncatan lu sih. Jadi kayak gue kayak ngelihat ya, mana mungkin imam yang otaknya politik gini kan nggak berpikir ke sesuatu yang lebih besar gitu. Gue jadi kayak mau tahu, karena gue lihat anjir imam nih kok banyak gini ya, kan gue ngeliat integrasi gini aja ya, lu bikin bisnis, lu masuk namanya HitMe, lu masuk ke orang-orang yang seperti ini, lu banyak mas kalangan, tapi gue tahu lu juga pasti lu nggak bakal terwarnai, malah lu yang lebih banyak mewarnai orang-orang itu kan. Nah, berarti kan lu ada kayak pengaruh kan namanya politik. Nah, habis itu kalau akhirnya lu punya passion, kelihatan lah di bola ini. Apa sih Mam sebenarnya semacam grand plan lu? Gue yakin lu Top Score itu pasti batu loncatan, nggak mungkin lu berhenti di situ, gue yakin. Lu soalnya otak lu kayak begitu. Nah, itu bisa sharing nggak, kalau boleh di sharing ya? Gue ngerasa gue nggak pernah secara strategis merumuskan itu mau sejujurnya mau. Jadi gue nggak sevisioner lu mau dalam merunutkan sesuatu. Mungkin juga nggak sevisioner teman-teman di sini. Gue benar-benar percaya bahwa jalan yang kita eksekusi selama selama sungguh-sungguh nanti ketahuan jalannya. Nah, cuman memang belakangan gue ngerasa memang jadi batu loncatan kayaknya akan jadi oke gitu. Tapi gue bener-bener nggak mau menjadikan ini batu loncatan sebelum menjadikan ini menara. Nah, gue belum mau bikin ini jadi ini. Menara loncatan bahasanya berarti ya? Berarti menara loncatan. Gue bener-bener mau meloncat ketika ini udah jadi menara. Asik. Nah, jadi kayak gue nunggu ini jadi menara dulu aja. Karena ketika ini udah jadi menara, lu loncat kemana aja nyangkut mall gitu, kira-kira gitu ya. Kalau lu udah di gedung yang tinggi, lu lompat kemana aja nyampe. Nah, tapi kan self brand lu sekarang udah jadi kayak Habib Riziknya futsal, coy. Tadi kata lu. Ya kan banyak visinya, Bal. Jadi gue misalkan gue bikin store-nya lebih banyak, gue bikin di 30 cabang di 30 kota misalkan. Terus juga nanti kan gue dan tim sangat fokus ke sosial media handling ya. Jadi kayak gue di TikTok sekarang udah punya 50.000 followers kayak gitu. Jadi kayak gue benar-benar menyasar ke digital asset belakangan ini. Jadi tim kreatifnya juga fokus ke sana. Nah, untuk mendapatkan popularitas di situasi kayak begini yang top score-nya juga udah top of mind, sebenarnya gampang. Tapi gue nggak pengen kayak begitu caranya. Gue pengen pokoknya biar aja top score jadi menara dulu. Nanti kalau misalkan udah mandiri, udah oke, gue pengen jadi kalau seandainya gue terjun ke politik, gue pengen jadi politikus yang udah banyak duit mau. Jadi gue nggak tertarik sama duit proyek-proyek pemerintah gitu yang kecil-kecil gitu ya. Terus maksud gue Iya kan enak ya, eksperimentasi juga enak, bikin kebijakan juga enak, tahu efeknya dan lain-lain gitu. Kalau kita ngomongin masalah politik, dan sepertinya gue ditakdirkan untuk itu. Jadi gue nggak tahu kapan gue akan terjun dan gue nggak tahu bagaimana mekanismenya. Kayaknya gue punya teknik memimpin yang mungkin kece ya, mungkin lumayanan lah. Jadi kayaknya harus bantu negara lah sewaktu-waktu gitu. Kita nggak tahu kapan dan nggak tahu bagaimana mekanismenya. Tapi yang sekarang sih gue fokus ke top score. Nah, kalau untuk yang urusan dakwah sih, gue fokus ngambil ke pahala-pahala receh sih, Bal.
Mall. Jadi kayak Kebak Bandung. Receh tapi kuantitatif gitu. Betul. Jadi gue ngambil pahala-pahala receh aja karena gue tahu gue nggak mahir-mahir banget, tapi gue setidaknya tahu bahwa ini baik atau ini buruk. Daripada gue tahu ini baik, ya udah gue teruskan. Kalau ini buruk ya gue nggak usah lanjutkan. Nah, banyak Mall kalau misalkan konten-konten di Top Score ya juga akhirnya gue perbaikin karena ternyata banyak mengandung unsur negatifnya dan lain-lain. Dan gue sadar banget Top Score dengan kita satu-satunya toko yang centang biru Mall, by the way Mall. Lanjut gimana Bang? Centang biru doang. Jadi, Lu jawab tadi kan gue. Jadi kan lu kan lagi ngebangun nih dari bisnis lu jadi sebuah menara gitu kan. Otomatis lu di situ sebagai seorang yang banyak berkecimpung di bisnis lo itu, lu jadi ini dong, jadi kayak salah satu brand ambassador yang jadi ikonnya di situ kan. Betul. Nah, otomatis ketika usaha lo juga naik nih, self brand lo juga naik kan. Betul. Nah kan ada cerita-cerita lucu nih tentang self brand lo di zaman-zaman lu kuliah gitu kan. Ini gimana nih coy, ini kan pernah jadi kayak brand ambassador kampus B kan. Terus dipaksa narasi bohongan kalau pernah sekolah di sekolah kriminal gitu. Nah, ini gimana nih lo? Ini self brand lu gimana nih gitu. Tapi ini jangan sampai jadi counterpart gitu atau black campaign nanti di masa depan itu lu gitu. gitu. Itu Black campaign Zat. Itu Mall. Nah, Orang yang ngarang itu Mall. Orang yang ngarang cerita itu. Tapi coy, gue bakal bersaksi karena lu pernah datang ke SMA gue juga tahu lu SMA lu di mana, SMA kita ketemu di rental PS, jadi gue bakal jujur, dia nggak sekolah di situ, gue tahu banget kan, nggak bawa iPhone kok gitu. Bawa iPhone sialan. Sorry Man, lu ceritain dulu Mam, ini pendengar banyak yang nggak tahu maksudnya apa gitu, lu ceritain dulu dong. Iya teman-teman, gitu. jadi gini. Jadi dulu itu saya pas lagi di kampus ceritanya ikut konferensi ke Eropa lah. Ke Ceko. Nah di kampus saya itu prestasi-prestasi kayak begitu kayaknya hampir tidak mungkin terjadi ya. Kalau di kampus-kampus negeri itu sangat wajar lah ya, kayak gitu-gituan kan. Tinggal ngirim esai doang kok ya, tinggal kualitas tulisannya diperbagus lah kira-kira kayak gitu. Nah, terus karena saat itu saya berprestasi, saya diangkat jadi mahasiswa berprestasi. Nah, akhirnya karena diangkat jadi mahasiswa berprestasi, nama saya lah yang dijual untuk membuat orang-orang di luar sana, lulusan-lulusan SMA bisa masuk kampus saya. Nah, sayangnya di Karang ceritanya. Jadi gue di Karang ceritanya berasal dari master gitu. Jadi ya gue berasal dari keluarga kurang mampu lah, terus juga gue berasal dari keluarga yang gue nggak punya orang tua lah apa segala macem. Dan karena gue anak bola tuh networkingnya luas, yang dengerin seminar tersebut adalah temen gue main bola gitu loh. Jadi dia ngakak, dia sampai waktu itu zamannya Facebook, dia message gue bilang, "Bang, emang bener Bang dulu hidup lu tidak sebagus itu?" kan kayak gitu. Gue bilang, "Apaan hidup apaan? Nih Bang ceritanya lu dari sini. Matamu, ibu gue baik-baik aja, keluarga gue baik-baik aja. Enggak Bang." Sampai ceritain kronologinya begini. Enggak, itu di Karang tuh. Nah, ya udah akhirnya gue dapat cerita dan gue dapat insight. Oh, oke, cerita gue di Karang-Karang ya. Gue nggak komplain sih karena memang itu udah hak kampus lah, biarin aja lah, terserah mereka mau gimana. Cuman akhirnya ini kena karma nih, orang yang mengarang cerita tersebut sekarang posisinya diturunin paling bawah karena ada kasus lah. Gitu. Nggak sampai jadi OB tapi kan? Hampir Bal, di atas itu Bal. Kan OB kan pokoknya di atas itu deh. Derajatnya bener-bener bawah banget karena emang ada kasus ya. Kasusnya nggak bisa gue ceritain lah, itu aib. Cuman maksud gue itu mungkin karmanya ngarang-ngarang cerita ke gue. Gue nggak tahu sih apakah gara-gara itu jadi banyak mahasiswanya atau enggak. Tapi ya mungkin ya nggak apa-apa. Mungkin juga kampus nggak tahu kalau cerita-cerita tersebut di Karang memang karakteristik si orang yang ngarang ini aja yang pengen gimana gitu. Ya kita doain mudah-mudahan dia baik-baik aja. Gue jadi dapat sebuah highlight bagus nih tadi antara cerita si Coy kan. Ketika tadi dia berusaha atau sering ngebantu teman-teman yang lain mempermudah usaha atau mungkin kayak ya banyak hal kebaikan gitulah, sama tadi ada orang yang memanfaatkan Coy gitu kan. Jadi gue teringat sebuah kalimat yang buat gue tuh hebat banget. Amal baik kamu buat, putusan baik dari langit itu turun. Amal buruk kamu buat, putusan buruk dari langit itu juga turun. Wah, itu buat gue super banget sih, dan gue lihat contoh itu dari Coy tadi cerita tadi itu. Narasinya buat Gue nanya juga sih nih,
Bal, selama gue berteman sama lo berdua, baru kali ini lo saling puji-memuji. Coy, udah pada punya buntut gimana ya? Iya bener. Nah, makanya nih. Nih. Makanya kan Indra mau nanya Mas Indra gimana? Iya. Kan kita semua udah pada berkeluarga kan ya. Lo juga setahu gue kan udah berkeluarga kan ya. Isinya satu kan. Iya. Ya maksudnya dengan sepak terjang lo yang sekarang, lo kan sempat jatuh bangun usaha, terus lo sempat masuk ke beberapa circle yang lo dulu basisnya harokah gitu. Terus sampai jadi lo yang sekarang entrepreneur gitu. Ada nggak sih lo kayak semacam basis metode anak dalam mendidik anak gitu ke depannya kayak gimana? dalam ngelihat lu udah ngelewatin beberapa circle yang ada gitu ya. Yang pasti kan lu adalah hasil dari didikan circle orang tua lu sebelumnya kan. Tapi kan lu udah memasuki kolam yang berbeda gitu. Hasilnya meruncingkan lu dalam melihat bagaimana mendidik anak dalam secara berislam yang lu dapet dari pengalaman lu. Nah, bisa di-share nggak sih? Karena kan lu kan udah unik banget sih menurut gua. Iya kayak gitu. Jadi gue itu sebenarnya unik ya. Nyokap gue tuh PKS ya. Maksudnya ya PKS banget lah. Bahkan belakang ya PK belum ada. Bahkan belakangan juga dia ya bisa dibilang ya salafi lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi nggak terlalu salafi lah. Cuman kalau misalnya gue ngomong masalah mertua gue, wah itu benar-benar kontradiktif banget gitu ya. Maksudnya cara pandangnya benar-benar beda gitu antara mertua gue sama nyokap gue. Sehingga gue sama istri itu sepakat untuk tidak mempertemukan mereka, atau kalau bertemu tolong yang waras ngalah gitu. Tolong yang waras ngalah gitu. Oh gitu. Seru ya. Karena benar-benar seru banget. Itu seru banget dan sampai ya ibu gue tuh bilang, ih kok kayak gitu ya si ini ya gitu ya. Jadi dia ngomongin mertua gue dan lain-lain. Tapi itu konteksnya luas banget dan alhamdulillahnya lama kelamaan nyokap gue dan mertua gue ini sama-sama ngerti. Kayak misalkan gini, nyokap gue sakit, mertua gue lagi datang. Gini nama mertua gue, Bunda sih ngaji mulu, nggak usah sering-sering lah ngaji. Buat apa sih sering-sering ngaji? Nah, nanti nyokap gue jawab, ya kan ngaji harus begini. Nah, itu udah mulai ngegas tuh, gak seru tuh. Gue bilang, udah yang waras ngalah. Ntar dia menghindar gitu, jadi bercandaan gitu. Nah, kalau kita ngomongin masalah itu sebenarnya ini banget ya. Dan tapi keduanya sepakat untuk tidak mencampuri gaya gue mendidik anak. Jadi kalau dulu gue dididik sama nyokap gue harus jadi hafiz Quran. Dan ternyata nggak works gitu ya. Justru gue dapet insight yang bagus dari mertua gue. Dia bilang bahwa, Mam, apakah kita butuh para hafiz Quran lagi, Mam? Banyak, Mam, hafiz Quran, Mam. Tapi dari mereka semua cuma hafal. Dan saya nggak yakin mereka semua bisa memahami isinya. Iya, betul. Dan gue bilang, iya juga. Ada burnya ya. Gue umroh bareng mertua gue. Gue hatamin tuh selama gue umroh ya 11 hari. Mertua gue bilang, Mam, ngapain Imam ngaji di sini terus-terusan? Imam ngaji di mana aja, Mam? Sama aja, kata dia gitu, sama-sama ngaji. Ya gue lakukan pembelaan. Tapi kan di sini dihitung begini-begini. Iya, secara kalkulasi iya. Tapi coba kalau Imam di sini evaluasi diri, mendekatkan diri, bicara dari hati ke hati, Mam, bukan dari mulut, kata dia kayak gitu. Dekatkan hati Imam sama Ka'bah itu, kata si mertua gue. Dekatkan hatinya. Jadi bukan cuma ngaji ngincer pahala secara kalkulasi dan lain-lain, bukan. Tapi hatinya yang dideketin di sini, kata mertua gue. Dapat lagi gue poinnya. Ya juga ya gitu, Mas. Gue gue dapat banyak message yang bener-bener kontra gitu ya. Maksudnya kayak kontra perspektif. Jadi kayak kadang gue ambil dari nyokap gue, kadang gue ambil dari mertua gue. Nah, akhirnya anak gue didik untuk tidak terlalu jadi gue ajarin ngaji ya, anak gue Yureka di umur 6 tahun sekarang udah bisa Al-Quran. Tapi maksud gue nggak meminta dia untuk hafalin Yureka, hafalin ini, baca ini, semua segala macam. Bagi gue sebenarnya menghafal itu urusan lain. Tapi yang harus didasari itu urusan tauhid. Jadi kayak gue sampai sekarang bilang sama anak gue bahwa gue nggak ngasih tahu harga ke anak gue. Jadi anak gue tuh nggak tahu mana mobil mahal, mana mobil murah, mana baju mahal, mana baju murah, anak gue nggak tahu. Dan gue bilang sama dia bahwa semua yang ada di muka bumi ini, kalau Yure mau, kalau Falsafah mau, minta sama Allah.
misalkan contohnya kayak lagi nonton Lego, yang mulai lagi nonton Lego, nah, dia ngincer nih, ada Lego yang bagus nih, nanti dia berdoa, ya Allah, Ade mau Lego yang ini dong ya Allah, gitu. Nah, jadi kayak gue pengen membuat bahwasanya ya Allah is the only one gitu. Dia adalah satu-satunya yang bisa menolong lo. Dan bagi gue untuk anak umur sampai 7 tahun sampai 8 tahun dapat itu aja udah oke gitu. Jadi jangan sampai jangan sampai ada anggapan bahwa ayahku nomor 1, enggak, ibuku nomor 1, enggak. Jadi semuanya yang ada di muka bumi ini harus atas izin Allah. Jadi kayak itu yang gue bener-bener landasin sama anak-anakku, dan gue bener-bener gak terlalu agamis banget sih sejujurnya. Jadi kayak ya nggak terlalu kayak, kan ada beberapa yang gue lihat dia hafal Al-Quran dan lain-lain. Ya nggak apa-apa, itu metode. Tapi kalau dari gaya gue sih, gue cukup tanamin tauhid aja. Habis itu coba jadi orang baik, tapi dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi kayak gue nggak melakukan pendekatan jadi hafiz, jadi ustadz dan lain-lain, kayaknya enggak. Itu udah 1,5 jam loh, dan emang menarik banget ya. Malam ini akhirnya juga kayaknya agak melebar dari tema kita yang ngomongin seni bertahan ya. Jadi tapi nggak apa-apa nih, banyak banget kisah-kisah, dan menurut gue ini penting juga sih didengerin buat orang-orang yang belum menikah ya. Menurut gue tadi banyak sih obrolan keluarga muda ya, papa muda nih bagus banget sih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi nggak, kita di next sesi mungkin Imam nanti kita undang. Kayaknya agak seru juga nih kalau kita udah ngomongin tentang keluarga nih ya. Karena Imam ternyata dari yang tadi dilihat kayaknya ada metode pakai tauhid ya, dan ini memang yang agak apa ya, kalau gue sendiri bilang memang yang Imam bilang itu sesuatu yang missing link, banyak orang yang miss tentang hal itu gitu, dan ini menarik juga. Dan gue sering juga diskusi teman sama Indra, Iqbal juga, sama Rio. Kita emang ke arah sana tuh, kalau mendidik anak tuh kita kayak ngeliat kayak kalau didikan sekarang tuh aneh nih, sampai kita ini berempat bikin circle kayak ngomongin gimana bikin keluarga gitu, dan seru juga nih Imam, cara pandangnya juga apa yang kita obrolin ya, mungkin akan ada next tentang bahas keluarga gitu ya, kali seru ya. Siap. Kayak gitu. Sip. Karena ini udah malam dan kita juga perlu istirahat, jadi mungkin kita sudahi dulu podcast episode 3 ini. Makasih banyak banget buat Imam. Makasih Ma. Apa namanya waktunya, istirahatnya malam ini. Main-main ke jadi banyak. Amin. Siap. Oke, makasih banyak buat Imam, dan semoga teman-teman yang mendengarkan podcast di episode 3 ini bisa mendapatkan banyak manfaat. Apa-apa yang tadi yang jelek-jelek dari kita itu emang kita seperti itu, jadi dibuang aja, ambil aja yang baik-baiknya. Semoga itu bisa meningkatkan kualitas hidup teman-teman. Dan juga kata Imam, yang paling akhirnya jadi keyword utama malam ini gue dapet, jangan jadikan ayah nomor 1, kakak nomor 1, ibu nomor 1, itu kan biasa terjadi ya di kita. Tapi ingat Allah itu nomor 1. Nah itu yang bagaimana kita awareness tauhid bisa sampai sana. Makasih banget buat Imam untuk sudah mengingatkan hal itu. Dan dari kami dan dua pribadi, mohon maaf kalau ada tadi salah-salah kata ataupun membuat tuh lagi capek tambah capek gitu ya. Semoga juga bisa kita bisa sharing-sharing lagi ke depan. Oke, dari kita seperti itu aja. Jangan lupa untuk like, comment, share ya. Jadi gue mau jadi YouTuber nih Bang. Comment, share apa lagi sih? Dan jangan lupa untuk follow IG kita. Apa tuh IG kita? Gue lupa tuh. Ada di sini atau di mana deh? Ada, itu tinggal follow aja. Oke. Terima kasih buat semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mam, thank you. Thank you coy ya. Kamsya kawan-kawan, sehat selalu. Ya.